Jadi persamaan diferensial biasa. Sekali lagi, persamaan diferensial biasa ini adalah yang kalian sudah sering lihat kok. Jadi bukan barang baru, bukan makanan baru. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah sama aja waktu kalian menyelesaikan persamaan diferensial. Nanti tinggal kondisi batasnya yang diberikan, kalian harus mengintegralkan. Kenapa teknik harus belajar ordinary differential equation ataupun nanti ada partial differential equation? Ini biasa disingkat ODE, ODE, OD itu. Nanti ada juga yang PDE, partial differential equation. Karena ada banyak kasus-kasus di dalam bidang keairan ataupun bidang-bidang lain itu yang menggunakan penyelesaian persamaan ini. Memang kalau misalkan kita yang di engineering itu biasanya tidak akan detail melihat persamaan-persamaan bagaimana persamaan itu diselesaikan. Karena biasanya persamaan-persamaan ini, ODE ini diselesaikan dalam software. Jadi di software yang mungkin kalian nanti akan gunakan ketika dapat di tahun-tahun berikutnya, itu sebenarnya di dalamnya itu adalah banyak persamaan-persamaan differential equation atau persamaan-persamaan diferensial. Cuma software yang akan compute and calculate automatically, jadi kalian hanya memasukkan kondisi batas, input datanya, and then run, kalian sudah dapat hasilnya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak persamaan-persamaan diferensial, baik ordinary maupun partial differential equation. Oke, termasuk ordenya. Jadi persamaan diferensial itu mungkin yang kalian sudah tahu sebelumnya di matematika 1 atau yang sebelumnya, ada orde 1. Orde 1 itu berarti turunan tingkat 1. Contoh misalkan dulu kalau di SMA ada kecepatan. Kecepatan mengikuti persamaan S sama dengan apa, terus kemudian kalau diturunkan pertama, kalian akan dapat kecepatannya. Itu adalah turunan pertama dari S adalah kecepatan V. Nanti kalau diturunkan sekali lagi, dia akan dapat percepatannya atau A-nya. Jadi A merupakan turunan kedua. Itu adalah ordenya. Jadi ada orde 1, orde 2, nanti di penyelesaian kasus-kasus engineering itu bisa aja sampai orde 3, orde 4, dan seterusnya. Oke, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa aplikasi ordinary differential equation itu mengena hampir ke semua engineering. Baik teknik pengairan, jurusan kalian, mungkin nanti kalian juga akan dapat struktur, analisanya juga akan menggunakan ordinary differential equation, ataupun partial differential equation. Bedanya di mana? Bedanya adalah berapa parameter yang akan digunakan dalam persamaan tersebut. Jadi parsial sama ordinary itu bedanya ada di situ, di parameter yang akan digunakan. Orang ekonomi pun juga pakai differential equation. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang matematika, matematika itu bukan dimonopoli orang-orang engineering, tapi juga orang ekonomi pun itu juga akan belajar matematika. Mereka juga akan menurunkan, melakukan diferensial dan sebagainya. Makanya kalau teman-teman kalian ada yang di ekonomi itu, ada mata kuliah matematika ekonomi. Penyelesaian sama juga, jadi kayak kalian diturunkan yang mungkin semester 1 kemarin. Terus kemudian di biologi, di kedokteran pasti. Contoh yang jelas di kedokteran itu misalkan pemodelan flow darah melalui pembuluh. Itu tak ubahnya seperti pemodelan pada aliran air dalam pipa. Cuma medianya berbeda. Kalau aliran dalam pipa, jelas pipanya, terus kemudian airnya masuk dan mengalir. Darah pun juga sama. Darah pun juga sama. Jadi ada seperti pipa, pembuluh darahnya, terus kemudian flow-nya adalah darah tersebut. Ya, tentu saja parameter-parameter yang digunakan berbeda. Misalkan kekentalannya atau viskositasnya berbeda, dan seterusnya. Terus kemudian chemistry tentu, terus fisika juga. Akan banyak persamaan-persamaan differential equation yang dipakai. Oke, contoh yang biasa dari differential equation itu seperti ini.
Mungkin kalian juga sudah pernah tahu dulu di fisika zaman-zaman SMA. Kebetulan pengairan tidak ada mata kuliah fisika 1. Jadi ini adalah differential equation, ordinary differential equation orde 1. Kenapa orde 1? Di sini hanya fungsi dv dt. Kalau orde 2 nanti misalkan ada d kuadrat v dt kuadrat. Artinya dia diturunkan 2 kali terhadap fungsi t-nya. Kalau turunan kedua. Kalau ini jelas turunan pertama. Oh. Oke, ini bedanya kalau misalkan ODE sama PDE. Jadi kalau ODE itu memang hanya tergantung satu variabel independen. Tapi kalau parsial, kan namanya parsial gitu ya, bagian, jadi dia akan lebih 2 atau lebih independen variabelnya yang akan dilibatkan. Jadi misalkan yang di mekanika fluida kalian pernah dapat equation of motion tidak? Misalkan oke lah, equation of motion itu adalah persamaan paling sederhana di dalam keairan, mekanika fluida atau hidrolika. Kalau misalkan kita hanya ngambil satu bagian, one term, itu akan masuk dalam kategori ODE. Tetapi kalau misalkan termnya itu lebih dari 2, jadi persamaan itu misalkan dV per dt sama dengan apa misalkan ya? Misalkan ada del viskositas dibagi dt, satunya lagi misalkan d Q dt gitu. Berarti itu ada 2 parameter yang terlibat atau 2 independen variabel yang terlibat. Itu sudah masuk kategori partial differential equation. Oke, nanti kita akan di matematika 2 ini akan bahas tentang differential equation linear. Nanti juga kita akan bahas homogen differential equation, juga non-homogen differential equation. Tapi kalau initial value, boundary value problem itu kalian nggak belajar. Ini nanti kalau misalkan ada mata kuliah advanced fluid mechanics mungkin akan belajar ini. Initial value and boundary value problem. Seingat saya di matematika 3 ada. Ini, boundary value problem. Oke, untuk orde. Orde ini adalah tingkatan. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa penyelesaian persamaan diferensial itu bisa orde 1. Orde 1 itu contohnya yang ini. Ini orde 1 nih yang DY/DT itu. Jadi nggak ada pangkatnya sama sekali. Pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, ini adalah orde 1. Ini orde 1. Sedangkan yang ini adalah orde 2. Pangkatnya aja. Artinya berarti ini diturunkan 2 kali terhadap fungsi waktu. Yang ini hanya cukup diturunkan sekali terhadap fungsi waktu. Terus yang berikutnya ada order 3. Order 3 itu bisa dilihat dari pangkatnya ini. 3, 3. Artinya dia diturunkan 3 kali. Jadi misalkan saya punya persamaan Y sama dengan T pangkat 3 plus 2T kuadrat plus T gitu ya. Berarti dia adalah dy per dt-nya itu sama dengan 3t kuadrat plus 4t plus 1. Ini adalah turunan pertama, orde 1. Tapi kalau turunan kedua, d kuadrat y dt kuadrat itu sama dengan 6t ditambah 4. Turunan ketiganya juga sama, tinggal diturunkan 3 kali. dt pangkat 3 sama dengan 6. Ini orde 3. Yang ini adalah orde 2, ini orde 1. Jadi ordinary differential equation 1, orde 2, orde 3. Oke, saya ambil contoh aja, misalkan ada di dt dan sebagainya.
Tadi ada persamaan di slide sebelumnya, di display sebelumnya ada persamaan di Y. Ya. Ada persamaan di Y per dx sama dengan X ditambah 3X kuadrat per Y kuadrat. Tentukan solusinya ketika Y sama dengan 6, X-nya adalah 0. Berarti ini kalian langsung bisa menyelesaikan dengan penyelesaian biasa sebenarnya. Dari persamaan tersebut, saya bisa dapat atau bangun persamaan baru, Y kuadrat dy sama dengan X ditambah 3X kuadrat dx. Tinggal kali silang. Nah, kebetulan bentuk dari persamaan ini mudah. Mudahnya apa? Mudahnya di sini adalah parameter Y, di sininya dy. Di sini parameter X, di sininya X. Sehingga kita langsung bisa menyelesaikan. Ini berbeda kalau misalkan kalian dapat campuran. Campuran itu misalkan di sini ada Y plus 3X kuadrat dx. Atau di sini misalkan dapat Y kuadrat plus X dy. Campur. Nah, itu masuk kategori non-homogen. Kalau ini masuk kategori homogen. Artinya apa? Bentuk ini kita langsung bisa kelompokkan sesuai dengan parameternya. Jadi X berkumpul dengan X, Y berkumpul dengan Y. Karena ini sudah membentuk kelompok yang sama sesuai dengan variabelnya, kalian langsung bisa menyelesaikan untuk mencari itunya solusinya. Berarti di sini ada Y kuadrat dy sama dengan integral X ditambah 3X kuadrat dx. Integral biasa ya. Berarti di sini ada kali ini. Jadi ini adalah sepertiga Y pangkat 3 ditambah C1. Yang sebelah sini adalah setengah X kuadrat ditambah 3 per 3 X pangkat 3. Ini X kuadrat. Berarti 3 per 3 X pangkat 3 ditambah C2. Jadi yang sebelah Y saya integralkan terhadap Y, yang sebelah X saya integralkan terhadap X. Bagaimana kalau misalkan masih nyampur antara X, ya kalian harus diusahakan bentuknya harus ngikutin yang seperti ini. X kumpul dengan X, Y-nya kumpul dengan Y. Kalau nggak bisa bagaimana? Kalau nggak bisa berarti penyelesaiannya bukan menggunakan homogen, tapi menggunakan non-homogen differential equation. Oke, ini ada sepertiga Y pangkat 3 tambah C1, saya tulis aslinya aja ya. Sepertiga Y pangkat 3 sama dengan setengah X kuadrat plus X pangkat 3 plus C2 min C1. Oke. Y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 X kuadrat ditambah 3 ini ada parabol. Sebentar saya close dulu ya. Kayaknya OneNote saya rada agak bermasalah. Oke, jadi itu nanti sementara saya ini dulu nanti saya tulis. Komputer saya hang seperti. Suara saya masih bisa didengar nggak? Masih, Pak. Oke. Tapi kayak display saya mati ini. Komputer saya hang soalnya.
Bentar ya. Bentar.